Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BBMA Indonesia Channel. Pagi ini atau hari ini kita akan membicarakan tentang lanjutan eh, pembahasan kita tentang bagaimana langkah-langkah menuju profit konsisten. Jadi dari sekian banyak sumber yang saya pelajari dari dulu, dari orang-orang yang sudah sukses di usaha ini, artinya mereka sukses bukan hanya sekedar sukses gitu ya, mereka orang-orang tersukses di dunia dalam hal trading forex ini. Banyak hal yang mereka lakukan tentunya berbeda antara satu dengan yang lain, dan paling tidak saya menyimpulkan ada 4 hal penting yang teratas yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses. Jadi ada 4 hal ya. Jadi hari ini kita akan bahas salah satunya, karena bagaimanapun juga jika kita ingin sukses maka kita harus belajar dari orang sukses. Tidak harus belajar langsung karena itu mungkin menyulitkan kita. Kita bisa belajar dari berbagai tulisan mereka, buku-buku mereka yang bestseller di Gramedia banyak ya. Jadi paling tidak saya simpulkan ada 4 hal, dan hari ini kita akan bicarakan salah satunya, yaitu tentang metodologi ya, metodologi. Jadi ini hal yang sangat penting ya. Metodologi ini kalau kita artikan ini sama seperti cara, ataupun kalau kita sering menyebutnya dengan rule ataupun SOP. Oke, jadi metodologi ini prinsipnya apabila kita memiliki metodologi yang konsisten, metodologinya konsisten, maka ini akan menghasilkan hasil yang konsisten juga. Tidak peduli apakah konsisten loss atau konsisten profit ya. Ini kita bicara metodologi. Jadi yang sebenarnya kedua-duanya ini sangat berharga ya. Konsisten loss juga berharga. Jangan salah ya, konsisten loss juga sangat berharga. Apalagi konsisten profit ya. Artinya seperti ini. Jika kita menemukan satu sistem ataupun teknik ataupun metodologi yang bisa mendatangkan hasil yang konsisten, apakah konsisten loss? Contohnya Anda mendapatkan satu pengaturan yang apabila entry seperti ini pasti loss ya. Jika Anda punya metodologi seperti itu, bisa mendapatkan SOP yang mendatangkan 80% loss dan konsisten ya, itu sangat berharga. Apalagi Anda bisa mendapatkan metodologi entry yang setiap entry pasti loss, 100% loss. Itu 1000 ataupun 10.000 US dollar pun akan dibayar orang sistem itu ya. Karena apa ya? Karena kita tinggal membalik saja. Apabila dia loss terus, berarti kebalikannya kan seperti itu. Itulah pentingnya konsistensi itu. Oke, jadi ini akan kita bahas, dan ini akan membutuhkan pembahasan yang sangat panjang tentang bagaimana menciptakan suatu sistem ataupun metodologi yang konsisten ini. Karena apa? Karena memang kunci kekayaan, kunci kesuksesan di semua bidang, di semua usaha itu adalah sistem ataupun konsistensi dari metodologinya ya. Apa yang menyebabkan KFC ini contoh saja ya, KFC di Medan dan di KFC di Medan contohnya, dan KFC di Papua
itu rasanya sama, dan kita tidak perlu lagi berpikir ini enak nggak ini gitu ya. Apabila kita menemukan merek KFC saja, kita sudah paham bahwa itu akan sama. KFC di Medan, di Jakarta, di Papua, di Surabaya misalnya, itu pasti sama. Karena apa? Itulah yang namanya sistem ya, itulah sistem. Jadi yang dijual itu adalah sistemnya, itulah yang disebut dengan waralaba ya. Jadi apabila sistemnya sama, maka rasanya akan sama, kan seperti itu. Pelayanannya juga akan sama, bahkan tempat duduknya juga hampir sama ya. Jika misalnya Anda minum kopi di Starbucks misalnya, itu meja dan tempat duduknya di seluruh outlet hampir sama, tingginya, tinggi kursinya, tinggi mejanya, kira-kira seperti itu. Itu yang namanya sistem. Oke, untuk kaitannya dengan usaha kita ini, mungkin kita akan langsung saja ke chart ya, ke MT4 untuk menjelaskan hal metodologi ini. Dan nanti akan ada, kita buatkan satu video khusus rangkuman dari 4 hal yang saya sampaikan tadi, jika ada waktu luang ya. Oke, ini kita coba penjelasannya di MT4 agar lebih mudah untuk paham tentang metodologi tadi ataupun SOP ya. Ini kita ambil contoh di pair USD JPY. Jadi di sini kita lihat ada momentum ya, momentum ini juga masih momentum, dan setelah momentum akan reentry. Ini contoh metodologi yang bisa kita buat nanti menjadi satu pengaturan yang fix ya. Oke, setelah reentry maka setelah momentum maka akan ada reentry ya. Jadi reentry ini ternyata gagal ya, dan sampai ke MA50. Jadi kita tidak akan entry lagi di sini apabila kita punya metodologi yang pas, yang fix. Sebagai contoh ya, ini contoh. Misalnya kita membuat satu SOP akan entry pada setiap reentry momentum. Ini contoh ya. Ini contoh membuatnya, membuat sistem tadi. Berarti kan di sini. Jadi kita akan entry apabila kondisinya seperti ini, contoh. Ini waktu reentry, ini belum seperti ini posisinya ya. Di sini kira-kira reentry-nya. Tapi kita melengkapi SOP kita tadi misalnya dengan syarat apabila hanya entry apabila di time frame H1 terjadi ekstrim di top BB. Ini reentry sell ya di H4. Oke, kita lihat di H1. Ternyata di H1 ini dia. Ini masih CSAK dan reentry CSAK di sini. Artinya apa? Berarti kita tidak entry di H4 tadi. Karena kita punya metodologi akan entry hanya apabila di time frame H1 ekstrim. Oke. Sementara reentry zone zero loss itu hingga sebelum menembus MA50 itu masih entry, masih bisa entry. Karena apa? Karena pasti ada reentry di time frame atasnya. Oke, kita lihat pada saat harga masuk ke sini ke area MA50. Kita lihat di H1 ini terjadi ekstrim.
maka kita boleh entry sesuai SOP kita tadi. Ini ya, di sini. Berarti di sini kita boleh entry karena sudah sesuai. Kira-kira seperti itu. Apabila ini pun gagal nanti, ini kan bisa saja mungkin menunggu setup lengkap, di sini CSAK, kemudian di sini re-entry. Apabila posisi ini gagal, tidak usah takut. Karena apa? Karena memang kita sudah punya metodologi yang sama, asalkan di posisi berikutnya pun harus kondisi yang sama seperti ini ya. Tidak usah khawatir, Anda pasti dijamin 100% profit konsisten apabila punya metodologi entry yang sama. Kira-kira seperti itu. Itu yang dimaksudkan dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa salah satu dari 4 hal penting yang paling sering dilakukan oleh orang sukses adalah yang pertama, metodologi harus konsisten dulu. Jadi dalam kaitannya dengan BBMA ini, itulah pentingnya kita memiliki satu pengaturan yang fix. Dan hari ini saya menyampaikan ide bagi yang ingin entry di re-entry, putuskan dan tetapkan apakah Anda entry. Contoh di time frame 4 re-entry, apakah Anda entry di MA50H1 ataupun di Extreme Top BBH1. Pilih salah satu di antara keduanya, atau tunggu setup lengkap di H1. Pilih salah satu dari yang 3 itu dan tetap terus lakukan hal itu secara konsisten ya. Oke, itu mungkin sudah cukup untuk menggambarkan apa yang dimaksudkan dengan metodologi tadi oleh orang-orang yang sukses itu ya. Anda bisa kembangkan sendiri pemahamannya, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.